bertemu lagi bersama kami di kelompok 1 dengan materi pembebanan biaya transportasi mata kuliah Teknik Analisis Perencanaan Transportasi. Perkenalkan, nama saya Sofia Utari Siregar. Saya Nirmala Enusa Mokta. Saya Ardesia Sufi. Saya Wahyudi Menanda Oriwato. Saya Gusti Agung Madaya Sini Kumari Mandalika. Dan saya Jefidina Salsabila. Saksikan materi kami ya, bye-bye. Table of content yang akan kami bahas ada 3, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua proses analisa, dan yang ketiga kesimpulan. Baiklah, masuklah kepada materi yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu pembebanan perjalanan atau disebut juga pembebanan lalu lintas adalah tahapan dari perencanaan transportasi 4 tahap yang merupakan pilihan rute yang dipilih dalam melakukan perjalanan dari satu zona ke zona lainnya. Rute yang dipilih adalah rute yang ditempuh dengan waktu yang paling cepat atau biaya yang paling murah. Latar belakang yang kedua yaitu dengan metode pembebanan jaringan memungkinkan dilakukannya estimasi biaya perjalanan zona. Hasil estimasi biaya ini akan menjadi masukan bagi proses peramalan manfaat untuk mengevaluasi kinerja suatu usulan alternatif, skema perencanaan yang tujuan dari sebagian besar studi transportasi. Laporan yang kami ambil yaitu laporan umum yang digunakan Laporan Umum Manajemen Transportasi Jalan Kota Banjarnegara tahun 2024. Baik, masuk ke dalam proses analisa. Metode pembebanan yang digunakan kami adalah metode all or nothing dan metode pembebanan bertahap dengan dan tidak seragam. Untuk metode all or nothing ini adalah metode yang paling sederhana dan mengasumsikan bahwa proporsi pengendara dalam memilih rute diinginkan tergantung pada asumsi pribadi, jadi fisik setiap ruas jalan yang dilaluinya dan tidak tergantung pada tingkat kemacetan batasan kapasitas. Untuk yang metode pembebanan bertahap dengan F seragam dan tidak seragam, untuk yang seragam itu maksudnya adalah metode ini membagi total perjalanan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Untuk tidak seragam ini beberapa bagian dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi bagian itu tidak sama besar, bisa dari yang terbesar ke kecil atau terkecil ke terbesar. Dalam setiap pembebanan biaya dihitung kembali berdasarkan hubungan matematis biaya dan arus. Lalu untuk selanjutnya, di sini kami menggunakan perjalanan zona dari zona 3 ke zona 5 didapatkan yaitu dari Jalan Dewi Sartika, Kapten Jamur, Jenderal Hogeng, dan Legend Soeharto. Itu adalah 4 jalan dan 4 rute yang tersedia. Lalu telah diketahui besar kecepatan bebas, jenis jalan, dan juga volume. Setelah diketahui dari data LAPUM yang kita dapatkan, lalu kita mencari waktu bebas hambatan. Waktu bebas hambatan ini dicari dari panjang atau L per S atau kecepatan kali 60. Didapatkan hasil dari 4 rute pada tabel tersebut. Lalu setelah itu kita mencari fungsi biaya menggunakan rumus fungsi BPR pada tabel. Nah, dalam itu kita masukkan semuanya sesuai dengan yang sudah diketahui pada tabel yang ada di samping itu, yaitu ada alfa 0,5, B 4, dan juga besar C yang 2800. Nah, setelah dimasukkan sesuai itu didapatkanlah fungsi biaya pada keempat rute pada tabel kanan bawah. Lalu setelah itu metode all or nothing. Dari yang sudah tadi disampaikan, kami menggunakan dari zona 3 ke zona 5, yaitu volume total sebesar 1833. Nah, dengan metode all or nothing ini diketahui waktu tempuh dengan V sama dengan 0 didapatkan bahwa keempat rute ini senilai rute 1 2,5 menit, rute 2 1,65 menit, rute 3 6,9 menit, dan rute 4 0,48 menit. Dari keempat rute tersebut, rute yang paling cepat yaitu 0,48 menit. Maka rute 4 yaitu rute yang tercepat dengan waktu tempuh hanya 0,48 menit. Maka seluruh kendaraan yaitu sebanyak 1833 kendaraan dialokasikan ke rute 4. Selanjutnya adalah metode pembebanan bertahap atau F seragam. Didapatkan rumus relative gap yang dimana relative gap sama dengan jumlah PIJ dikali T PIJ dikali C PIJ dikurang C IJ dibagi dengan jumlah IJ dikali TIJ dikali CIJ. Untuk keterangan dari variabel-variabel tersebut dapat dilihat dari slide PPT. Selanjutnya adalah metode pembebanan bertahap dengan F seragam pada iterasi pertama dan
dengan persentase 25%, di mana pada pembebanan ke 0 dengan arus 0 didapatkan biaya sebesar 0,48. Hal ini terjadi pada rute keempat dan dapat disimpulkan bahwasanya rute keempat adalah rute terbaik bagi pembebanan berikutnya. Lalu pada pembebanan ke-1, arus sebesar 458 dibebankan ke rute keempat sehingga mendapatkan biaya 0,5. Begitu seterusnya sampai ke pembebanan keempat, di mana dengan arus 1833 dibebankan ke rute ketiga, maka didapatkan biaya 0,5. Sehingga pembebanan keempat ini dapat dimasukkan ke dalam rumus relative gap dan mendapatkan nilai 0,0000 yang dapat kita simpulkan sebagai nilai indikator konvergen. Kenapa nilai indikator konvergen? Karena syarat indikator konvergen adalah nilai sama dengan 0 atau mendekati 0. Baik, selanjutnya pada iterasi kedua, pada pembebanan ke 0, F sama dengan 0, terlihat bahwa rute 4 mempunyai biaya terkecil sebesar 183,3 sehingga menjadi rute terbaik bagi pembebanan berikutnya. Pada pembebanan ke-1, arus sebesar 183,3 akan dibebankan pada ke rute 4 sehingga biayanya menjadi 0,48 sedangkan biaya rute lainnya tidak berubah. Setelah pembebanan ke-1 terlihat bahwa rute 4 mempunyai biaya terkecil. Kemudian dilanjutkan pada sampai pembebanan ke-10 sehingga nilainya di sini di rute 4 memiliki biaya 0,05. Kemudian dimasukkan pada rumus yang telah disebutkan pada teman saya berikutnya sehingga menghasilkan nilai indikator konvergen itu 0,00 yang dimana syarat indikator konvergen itu adalah nilai 0 atau mendekati 0. Kemudian kita masuk pada iterasi ketiga dengan 5% dilanjutkan sampai pembebanan ke-20 sehingga menghasilkan rute 4 dengan biaya 0,5 dengan nilai indikatornya 0,00. Selanjutnya metode pembebanan bertahap dengan F tidak seragam, di mana pada iterasi 1 persen yang digunakan dari persen terbesar ke persen yang terkecil. Pada pembebanan ke 0, terlihat bahwa rute 4 mempunyai biaya terkecil sebesar 0,48 sehingga menjadi rute terbaik bagi pembebanan berikutnya. Pada pembebanan pertama dengan persen 40%, arus sebesar 733 dibebankan ke rute 4 sehingga biayanya berubah menjadi 0,49 sedangkan biaya rute lainnya tidak berubah. Dan pada pembebanan keempat yaitu dengan persen 10%, yang dibebankan ke rute 4 sehingga biayanya berubah menjadi 0,5 dan dimasukkan ke dalam rumus relative gap dan didapat hasil 0,000 yang merupakan nilai indikator konvergen. Kemudian pada iterasi kedua, persen yang digunakan yaitu dari persen yang terkecil ke yang terbesar. Dan pada pembebanan keempat dengan persen 40%, biaya yang didapat yaitu 0,5 dan didapat juga hasil dari rumus relative gap yaitu 0,0000 yaitu merupakan nilai indikator konvergen. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pembebanan biaya transportasi dari zona 3 ke zona 5 di Kota Banjar didapatkan bahwa rute 4 adalah rute tercepat dan juga termurah, baik menggunakan metode pembebanan AON maupun metode pembebanan bertahap seragam yaitu 25%, 10%, dan 5%. Dan juga yang tidak seragam yaitu 40%, 30%, 20%, dan 10%. Selanjutnya, akurasi dan realisasi mode pembebanan. Metode all or nothing atau AON menunjukkan hasil instan, namun tidak mempertimbangkan perubahan waktu akibat volume lalu lintas sehingga hasilnya kurang realistis untuk diterapkan pada kondisi lalu lintas nyata. Metode pembebanan bertahap atau F seragam dan F variatif memberikan distribusi yang lebih realistis karena mempertimbangkan efek volume terhadap biaya perjalanan, sehingga metode ini lebih tepat untuk perencanaan jangka panjang. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, bye-bye.